Shalom. Apa kabar? Alhamdulillah. Bersyukur buat hari buat Ibu. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terlalu besar buat saya dan saudara. Kita bisa berdiri di tempat ini karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini.
Bapak Ibu, di luar sana ketika kita keluar dari tempat ini, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak badai yang kita hadapi, Bapak Ibu. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, pasti kita tidak lepas dari masalah pergumulan, entah keuangan, entah keluarga, pekerjaan. Masalah itu tidak diundang, tapi dia datang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari satu kisah dalam kitab di Perjanjian Lama. Saya senang lagu pujian tadi karena ternyata sesuai dengan tema khotbah saya pagi hari ini. Tak mau hidup di luar Tuhan, tak mau kompromi. Hidup di dalam kebenaran adalah pilihanku. Tak mau mendukakan hatinya Tuhan. Sama dengan satu peristiwa yang ada di kitab Daniel, di mana ada 4 orang Ibrani dibuang di tanah Babel. Namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu, 70 tahun bangsa Israel dibuang ke Babel. 70 tahun bangsa ini mengalami yang namanya badai. 70 tahun bangsa ini mengalami yang namanya tekanan, karena mereka hidup di pengasingan, karena mereka hidup di dalam pembuangan. Ada 4 orang Ibrani. Gelombang pertama mereka ditawan oleh raja yang namanya Nebukadnezar. 70 tahun, hampir 70 tahun Daniel, Hananya, Misael, Asaria tinggal di Babel. Mulai dari Raja Nebukadnezar sampai Raja Kores. Dan Raja Kores ini yang mengizinkan umat Tuhan. Raja Kores ini yang mengizinkan bangsa Israel pulang ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Daniel 1 ayat 3 sampai 5. Daniel 1 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar, raja bertitah kepada Aspenaz, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim. Bapak Ibu, ternyata kita mencatat bahwa orang-orang yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar dari Yerusalem dibawa ke tanah orang Kasdim atau Babel atau Babilonia adalah orang-orang yang punya pengetahuan, adalah orang-orang bangsawan, adalah orang-orang keturunan raja. Di sana ada 4 orang yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari 4 tokoh ini. Mereka tinggal di Babel, tapi hidup mereka tidak seperti Babel. Apa sih Babel ini? Kejadian 11 mengatakan bahwa ada orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka membangun Babel menjulang tinggi, namanya menara Babel. Itu adalah kisah Kejadian 11. Orang-orang pada waktu itu mau hidup sombong. Mereka hidup di luar Tuhan.
Babel. Maka Allah melihat itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Maka Allah mengacaukan kota itu atau bahasa mereka. Babel artinya dikacaukan. Babel artinya kebingungan. Babel atau Babilonia artinya adalah gerbang dewa. Babel adalah suatu kota yang tidak mengenal Tuhan. Babel adalah dalam kitab Wahyu itu. Kita membaca dalam pasal 14, 17, 18, di situ dikisahkan runtuhnya Babel, runtuhnya sistem dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang moralnya jatuh. Itulah simbol Babel sekarang, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya memberi tema hidup di Babel, tapi tidak seperti Babel. Hidup di Babel, tapi tidak menjadi Babel. Sama dengan kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan orang dunia. Karakter kita bukan dunia, tapi karakter kita adalah kerajaan Allah. Sama dengan 4 orang ini. Apa yang kita pelajari dari kisah Daniel ini, Bapak Ibu? Karena kisah Daniel ini juga menceritakan penglihatan Daniel. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan, dihubungkan dengan masalah kedatangan Tuhan kedua kali. Itu dihubungkan dengan kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari kisahnya Daniel. Apa sih pentingnya buat saya dan saudara dari kisah Daniel ini? Mari kita mulai dari pertama, Bapak Ibu. Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan diri. Pertama, apa yang membuat 4 orang ini yang patut kita pegang, yang patut ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tinggal di dunia ini? Pertama, kita harus punya ketetapan hati. Karena bahasa aslinya tidak seperti ayat 8, Bapak Ibu. Daniel berketetapan, di situ tidak ada hati. Tapi dalam bahasa aslinya tulisannya gini, kalau boleh saya baca, Bapak Ibu. Fayasin Daniel al-Libu. Fayasin artinya adalah berketetapan, menetapkan. Daniel menetapkan hal adalah di atas, libu adalah hati. Daniel menetapkan hati di atas firman Tuhan. Jadi Daniel punya berketetapan untuk dia mengunci. Dalam Israel kuno, bahasa berketetapan artinya adalah mengunci satu keputusan untuk tidak bergeser. Daniel melakukan ini. Daniel mengunci hatinya untuk keputusan tidak bergeser dari firman Tuhan. Itulah namanya berketetapan. Itulah Daniel memiliki ketetapan hati. Bapak Ibu, Babel yang kita baca ini secara fisik, tapi Babel yang kita hadapi saat ini secara rohani. Ada banyak Babel-Babel saat ini
yang coba mempengaruhi hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu 14, 17, 18 bahwa keruntuhan Babel karena kesombongannya, karena kecompakannya, karena orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Apa yang dunia tawarkan kepada saya dan saudara hari ini, Bapak Ibu? Dunia menawarkan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia menilai bahwa kepopularisan orang dilihat dari tepuk tangan, dilihat dari berapa banyak orang atau pengikut kita. Popularitas dari seseorang dilihat berapa banyak orang yang mengikuti. Itulah nilai dari dunia ini. Itu yang ditawarkan oleh dunia kepada saya dan saudara. Dunia menawarkan kesombongan. Dunia menawarkan kemunafikan. Dunia menawarkan untuk kita menjauh dari Tuhan. Dunia menawarkan kalau kita punya masalah, kita hadapi dengan instan. Tidak menunggu jawaban Tuhan. Makanya banyak orang bunuh diri. Banyak orang minum obat. Karena dunia menawarkan yang instan. Itulah Babel secara rohani saat ini, Bapak Ibu. Saya coba searching. Babel modern yang mempengaruhi hidup saya dan saudara di era globalisasi ini apa? Ternyata Babel rohani yang mempengaruhi saya dan saudara saat ini paling banyak adalah HP. Media sosial. Bagi orang dunia, siapa yang terbanyak subscribernya, dia yang paling terkenal. Bagi orang dunia, ketika kita menilai seseorang, itu sudah menjadi idola kita. Itu ukuran dunia. Tapi berbeda dengan nilai yang Tuhan katakan. Satu ketika, waktu Daud membangun yang namanya Pondok Daud, dia membawa tabut perjanjian di tengah-tengah kemah yang dibentangkan didirikan oleh Daud. Daud memuji-muji Tuhan, itu ada di kitab 2 Samuel. Daud memuji-muji Tuhan. Dari jauh istrinya keluar, yaitu anaknya Saul. Istrinya berkata, mengapa engkau merendahkan dirimu? Bukankah engkau seorang raja? Mengapa engkau menari-nari, menelanjangi dirimu? Apa kata Daniel? Daniel tidak mencari lainnya manusia. Daniel tidak mencari kesenangannya diri sendiri. Daniel berkata, bahkan aku bisa menelanjangi diriku sendiri karena demi Tuhan yang saya sembah. Demi Tuhan yang menyelamatkan aku bisa menelanjangi diriku. Lebih dari itu. Mencari sensasi. Tapi Daud mencari keintiman yang murni. Daud tidak mencari kesenangan dunia. Tapi dia mencari apa yang Tuhan mau. Itu. Sama halnya dengan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai kita yang hidup di zaman akhir ini, kita perlu mengunci ketetapan di dalam hati kita.
kita perlu mengunci, kita taruh, kita menetapkan bahwa hanya satu keputusan dalam hidup saya dan saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada amin? Bapak Ibu, 70 tahun loh. Mereka dalam pembuangan di Babel. Tapi Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan diriku dari makanan raja. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Daniel cuma minta sayur dan air putih. Yang lain dikasih daging. Tapi dites. Dalam 10 hari Alkitab mencatat Daniel dan temannya dibanding dengan pegawai-pegawai yang lain lebih segar Daniel, lebih sehat Daniel daripada mereka. Padahal Daniel cuma makan sayur dan minum air. Apa yang membuat Daniel segar? Karena dia makan yang namanya kebenaran. Dia tahu makanan saya adalah kebenaran. Makanan saya adalah firman Tuhan. Makanya Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air sungai itu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu, mau enggak kita punya ketetapan hati dalam hidup kita di akhir zaman ini, di luar sana ada banyak badai dalam hidup kita. Tapi kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada amin? Kedua Bapak Ibu, kita baca Daniel 1 ayat 6 sampai 7. Daniel 6, atau kita mulai dari ayat 5. Daniel 1 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga yang bernama orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Asaria dinamai Abednego. Bapak Ibu, kedua, identitas mereka kuat. Identitas mereka kokoh. Babel coba untuk mengubah namanya. Daniel diubah menjadi Belsasar. Hananya diubah, firman Tuhan berkata, Hananya diubah menjadi Sadrak. Misael dinamai Mesak, Asaria dinamai Abednego. Babel merubah nama mereka. Babel merubah identitas mereka. Babel mengadakan pelatihan pendidikan 3 tahun lamanya, firman Tuhan berkata. Babel merubah identitas mereka. Pola pikir mereka coba dirubah oleh Babel. Bahasa mereka dirubah oleh Babel. Mereka berbahasa orang Kasdim. Jadi segalanya mau dirubah oleh Babel. Sama dengan kita. Dunia mau merubah identitas saya dan saudara. Dunia merubah kebenaran itu yang sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Dunia mau merubah pola pikir kita. Bukankah kita tinggal di dunia ini
Bukankah dunia ini sedang memberikan makanan-makanan buat saya dan saudara agar identitas kita berubah? Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dia coba merubah identitas dari Daniel, Hananya, Misael, Azarya. Bapak Ibu, kalau kita pergi di satu kota, sekalipun kita nggak tahu berbicara, katakanlah kita nggak tahu bahasa Inggris, katakanlah kita nggak tahu, kita ke Jepang, kita nggak tahu berbahasa Jepang, dan kita tinggal di sana, Bapak Ibu, nggak usah deh 70 tahun, 5 tahun aja, pasti kita bisa berbahasa Jepang. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya masih kerja, saya mendapat kontrak 3 bulan untuk kerja di Prancis. Saya nggak tahu bahasa Prancis Bapak Ibu. Tapi 3 bulan saya sudah bisa bahasa Prancis, bahasa untuk berhubungan dengan orang-orang Prancis. Saya ingat waktu saya pertama kali kerja di kapal Cina, saya nggak tahu bahasa Cina. 1 tahun lebih saya kerja di kapal Cina, saya bisa bahasa Cina. Wopu ceto, wopu mingpai. Ni hao. Saya tahu hitungan bahasa Cina 1 sampai 100 Bapak Ibu. Karena saya harus tahu. Selanjutnya saya kerja di kapal di Jepang. Saya nggak tahu bahasa Jepang. Tapi bertahun-tahun saya kerja di kapal Jepang. Dan akhirnya saya mengerti bahasa Jepang. Ini 70 tahun. Dari Raja Nebukadnezar sampai Raja Kores. Daniel dan teman-temannya tinggal di tanah pembuangan. Mungkin mereka lebih pintar berbahasa Babel, orang Kasdim. Mungkin mereka sudah tahu adat istiadat orang Kasdim. Saya dulu kerja di kapal Jepang Bapak Ibu, saya bicara sama orang Jepang, saya kaku karena saya nggak mengerti adat istiadatnya orang Jepang. Tapi lama-kelamaan saya harus terbiasa. Setiap kali ketemu sama orang, kita harus ohayo gozaimasu. Saya harus tunduk karena itu kebiasaan orang Jepang. Setiap kali pekerjaan selesai, orang Jepang bukan gini, orang Jepang harus gini. Saiko. Bagus, sudah selesai. Jadi ada isyarat-isyarat yang harus saya mengerti. Bahkan 4 orang Yahudi ini mengerti adat istiadat orang Kasdim. 3 tahun mereka di training, firman Tuhan berkata, kalau orang kerja di Jepang, dia harus ikut bahasa Jepang. Dia harus sekolah bahasa yang namanya LPK. Karena saya mengerti. Tiga bulan mereka sudah bisa bahasa Jepang dan mereka sudah bisa interview bahasa Jepang dan mereka berangkat. Ini 3 tahun. Mungkin sama dengan seorang jihad. Dicuci otaknya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Belsasar ini, mereka, identitas mereka tidak goyah. Sekalipun mereka tinggal di Babel, sekalipun mereka diajari oleh orang Kasdim, mereka tidak goyah. Buktinya di mana Bapak Ibu? Kita baca Bapak Ibu. Daniel 6 ayat 11.
Coba tampilkan Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel. Ayat sebelumnya, ayat 10, maaf. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Perhatikan ayat ini, Bapak, kata ini. Tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Artinya apa, Bapak Ibu? Daniel berdoa 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Mari kita belajar apa sih arah. Kita buka Alkitab. 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai 49. Jadi Daniel berdoa ke arah Yerusalem bukan sembarangan. Buktinya ini, Bapak. 1 Raja-Raja 8 ayat 48. Perhatikan firman Tuhan. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan. Bukankah 4 orang ini ditawan di negeri pembuangan? Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Apa itu, Bapak Ibu? Ke negeri, yaitu Israel. Ke kota, yaitu Yerusalem. Terus apa lagi? Yang telah ke rumah yang didirikan Tuhan adalah Bait Allah. Bait Allah di mana, Bapak Ibu? Di Yerusalem. Ayat selanjutnya 49. Maka engkau kiranya mendengar di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Ini surat ketetapan yang diberikan oleh Raja Salomo buat bangsa Israel. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomo buat umatnya. Kalau satu saat umatnya ditawan, mereka harus berdoa ke arah berkiblat ke Yerusalem. Ke arah berkiblat bukan berbicara jarak. Ke arah ke Yerusalem bukan berbicara waktu. Enggak. Tapi berbicara. Connect hati dengan Tuhan. Daniel tidak sembarangan berdoa ke arah Yerusalem. Dia ingat satu kebenaran yang disampaikan oleh Raja Salomo. Dia ingat satu kebenaran firman Tuhan. Waktu dia berdoa, dia berkiblat ke Yerusalem. Waktu dia berdoa, dia mengarahkan hatinya ke Bait Allah yang didirikan oleh Tuhan. Daniel tahu, sekalipun dia dalam pembuangan, sekalipun dia dalam tekanan, dia tahu jarak itu tidak menentukan, waktu itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah konektivitas antara kita dengan Tuhan. Terhubung kita dengan Tuhan. Itu yang membuat Daniel dan keempat temannya tidak bisa dirubah identitas mereka. Karena di sini Bapak Ibu, sekalipun di luar kita dirubah segala macam, sekalipun kita mungkin pakaian kita sudah serupa dengan dunia ini, sekalipun pikiran kita coba dipengaruhi oleh dunia ini, tapi hati kita nggak bisa dirubah.
Daniel tahu identitas sebenarnya dari Daniel. Walaupun dia di dalam pembuangan, walaupun dia di tanah orang Kasdim, dia tahu identitasnya adalah anak kerajaan. Dia tahu identitasnya adalah orang Yerusalem yang di sana ada baik Allah. Dia tahu identitasnya adalah anak raja. Dia tahu identitasnya adalah anak kebenaran. Makanya saya suka lagu tadi. Dia tahu pilihannya. Dia nggak mau mendukakan Tuhan. Dia nggak mau kompromi. Identitasnya nggak bisa. Bapak Ibu, kadangkala dunia ini mau merubah identitas saya dan saudara. Identitas saya dan saudara mau dirubah oleh dunia. Dunia kasih masalah supaya kita nggak bergantung sama Tuhan. Kadangkala dunia kasih tekanan, kita mengalami ocehan, bahkan kita mungkin dibully, kita mengalami tekanan yang membuat kita itu identitas kita mau dirubah oleh dunia ini. Tetapi waktu kita tetap percaya sama Tuhan, identitas kita nggak akan berubah. Sama halnya dengan uang. Sekalipun dikucek-kucek, sekalipun diinjak-injak, nilainya tidak berubah. Kalau dia 100.000 tetap 100.000. Sekalipun kita dalam tekanan, dalam badai dunia ini, sekalipun kita banyak ejekan, sekalipun kita orang bilang no good. Sekalipun dunia bilang, apaan Pak Bangkian, gak ada apa-apanya. Sekalipun dunia bilang, Robi kalau main musik gak ada apa-apanya. Dunia coba mengeluarkan kita dari identitas yang sebenarnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, waktu dalam tekanan, Daniel tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Daniel tahu identitasnya anak kerajaan Allah. Sama dengan saya dan saudara, kita tetap tahu bahwa kita ini adalah anak kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut lagi kamu budak, tapi aku menyebut kamu sahabatku. Dalam konteks pada waktu itu, seorang sahabat raja, dia bisa masuk ke kamar raja. Dia bisa mengerti, tahu rahasia di dalam kamar itu. Itulah konteksnya. Maka Yesus berkata, kamu tidak lagi disebut dengan budak, tapi aku menyebut kamu sahabat. Kita sahabatnya Tuhan. Kalau kita sahabatnya Tuhan, pertahankan identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Sekalipun namanya kita diganti, sekalipun bahasa diganti, sekalipun pendidikannya diganti, sekalipun lingkungannya diganti, satu hal yang tidak pernah berhasil diubah oleh Babel. Hatinya tetap milik Tuhan. Hati, satu hal yang tidak bisa diubah oleh dunia. Hati kita tetap milik Tuhan. Identitas kita Low battery. tetap Please anak charge. kerajaan. Banyak orang di luar sana merubah identitasnya.
bahkan merubah hatinya. Bukan lagi anak kerajaan Allah. Demi pacar, demi kekayaan, demi jabatan, mereka mau merubah identitas. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Belteshazzar, Sadrak, Abednego. Identitas kita tetap kita pertahankan di akhir zaman. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk mengetahui kenapa, apa mimpinya. Soalnya dia nggak bisa tidur, dia gelisah. Dikumpulkanlah semua orang-orang pintar pada waktu itu untuk maksud memberitahukan apa mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu itu, firman Tuhan berkata. Dan akhirnya Raja memberi ultimatum. Kalau nggak ada yang bisa, dia akan bunuh. Habiskan semua orang-orang yang mereka katakan orang-orang pintar pada waktu itu. Dia akan habis. Nah, itu didengar oleh Daniel. Waktu didengar Daniel tidak ketakutan, kita sudah baca. Daniel tidak lari terbirit-birit. Daniel tidak khawatir. Firman Tuhan berkata ayat 17. Dia datang kepada teman-temannya. Menceritakan apa yang terjadi. Dan ayat 18 berkata. Mereka mau minta belas kasihan kepada Tuhan. Mereka berdoa. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan. Daniel enggak lari dari tekanan. Ada ancaman pembunuhan. Ada ancaman. Bahwa kalau mereka enggak bisa, semua akan dibunuh. Akan dihabiskan oleh Raja Nebukadnezar. Masalahnya Daniel dilarang untuk datang ke gereja, enggak. Tapi masalahnya adalah Raja Nebukadnezar mau mimpinya supaya dia tahu. Tapi di seluruh dikumpulkan, enggak ada yang tahu. Itu ada di pasal 2. Pertama yang kita memiliki ketetapan hati. Kedua, identitas yang tidak pernah berubah. Ketiga, memiliki komunitas. Daniel enggak lari. Daniel enggak menyendiri. Daniel enggak masuk kamar terus mengunci. Daniel enggak terisolasi sendiri, enggak. Daniel enggak mau seperti itu. Firman Tuhan berkata, dia lari terburu-buru untuk datang kepada komunitasnya, untuk datang kepada teman-temannya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Untuk kita tidak bisa menjadi seperti Babel. Untuk kita tidak menjadi seperti dunia ini, perhatikan komunitasmu. Saat engkau menghadapi masalah, saat engkau menghadapi tekanan, ceritakan itu kepada komunitasmu dan kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Bukankah itu firman Tuhan berkata, 2 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul. Di situ Tuhan hadir. Komunitas itu sangat penting. Yang memberikan kekuatan buat Daniel. Dan akhirnya Daniel mengambil jalan yang berkenan kepada Tuhan. Dia lari ke komunitasnya. Dan komunitasnya berdoa.
Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Makanya saya tahu pasti, siapapun kita yang ikut komsel, pasti ada kesaksian. Bagi saya pribadi, jangan malu ceritakan kesaksianmu. Jangan malu ceritakan masalahmu. Jangan malu ceritakan kekuranganmu. Saya percaya seperti Daniel ini. Daniel tidak datang mengeluh, oh saya nggak bisa. Saya nggak tahu mimpinya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, oh ya udah. Tapi Daniel datang ceritakan, oh begini masalahnya begini. Dan akhirnya mereka berdoa bersama-sama minta belas kasihan sama Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan berbicara kepada Daniel. Dan Daniel dikasih pengertian mimpinya raja. Itu awal Tuhan mengangkat Daniel. Cuma dari cerita. Apa susahnya sih kita cerita? Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Kita punya masalah, beban kita pikul 100%. Tapi perhatikan ini, saat kita cerita ke teman, komunitas kita, saya percaya dia berdoa buat saya dan saudara. Saat itu juga beban kita berkurang. Yang nanggung bukan saya lagi, yang nanggung teman komunitas kita. Kita punya komunitas umum GSJ Immanuel. Tapi kita punya komunitas kecil, Komsel, KKA. Belajar dari Daniel. Kadangkala yang membuat berat tekanan saya dan saudara. Kadangkala yang membuat masalah kita berat. Karena kita pendam sendiri. Oh saya sudah enggak sanggup Tuhan. Terlalu berat masalah ini Tuhan. Saya seolah-olah di pembuangan. Saya seolah-olah terasingkan Tuhan. Hei, Tuhan bilang, kok cerita sama temannya. Kok cerita sama ibu gembala. Kok cerita sama ketua kaum pria Pak Yoga. Kok cerita sama ibu Yeni kaum wanita. Kok cerita. Curhat kepada Tuhan. Itu bukan menceritakan suatu kekurangan kita, enggak. Curhat kepada sesama. Itu enggak mengecilkan saya dan saudara. Bapak Ibu, karena kadang kita gengsi untuk cerita Bapak Ibu. Gengsi adalah tipe dari Babel. Gengsi adalah ego. Ego adalah bagian dari Babel. Ego adalah kesombongan yang membuat Babel runtuh karena kesombongan. Yang membuat Babel di kitab waktu dihancurkan karena kesombongan. Babel identik dengan kesombongan. Babel identik dengan egois. Babel identik dengan tanpa Tuhan mengandalkan diri sendiri. Babel bergantung sama diri sendiri, bukan bergantung sama Tuhan. Itulah Babel sebenarnya. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita nggak mau berubah identitas kita, kalau kita punya ketetapan hati, kita bergantung sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Tuhan berikan komunitas buat saya dan saudara. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat saya dan saudara.
pengalaman saya pelayanan. Kalau kita nggak mau cerita sesama komunitas kita, saya percaya kita juga nggak mau cerita kepada pemimpin kita. Itu pasti. Saya percaya itu. Karena saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Orang-orang. Kalau kita nggak mau cerita sama sesama komunitas kita, kita juga nggak mau cerita sama ibu gembala atau pemimpin kita. Nggak enak. Nanti ketahuan, oh saya punya kekurangan seperti ini. Itu adalah ego. Itu adalah bagian dari Babel. Tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Saat kita menghadapi tekanan, akhirnya kita ambil keputusan. Saya keluar aja deh dari gereja. Saya keluar aja deh dari Immanuel. Kayaknya nggak cocok. Kayaknya nggak betah saya di situ. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kekristenan kita punya prinsip seperti itu. Sekalipun maaf ya, sekalipun kita di gereja GMX, di gereja mana, kita tetap seperti itu. Saya ngomong ini karena saya mengalami Bapak Ibu. Saya tipe orang satu-satu. Kita bagaikan tanah dipindah-pindah dan kita menjadi orang yang gak akan berbuat. Tapi kita menjadi orang yang memberontak. Saat ada masalah, kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan gimana sih? Tuhan tempatkan saya di orang-orang yang gak mendukung. Tuhan gimana sih? Tuhan tempatkan saya kepada orang-orang yang cuek, gak perhatian sama saya. Yang gak perhatian, yang gak cuek, bukan orang-orang di dalam komunitas. Tapi hati kita pakai sekat. Kita seolah-olah terisolasi. Kita menyendiri. Kita gak mau curhat, kita gak mau cerita. Akhirnya kita pendam masalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 19, Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Perhatikan, saya tekankan bagian yang ketiga. Perhatikan ayat 17, ayat 18. Waktu Daniel dengar berita itu, Daniel enggak simpan sendiri. Waktu Daniel dengar masalah itu, Daniel tidak pendam sendiri. Dia buru-buru lari. Ketiga orang ini temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin lagi ngopi di warung. Mungkin lagi duduk memuji Tuhan. Mungkin mereka lagi santai di rumah. Daniel datang. Cerita sama mereka. Sadrak, Mesak, Abednego. Begini. Kalian sudah dengar enggak masalahnya begini-begini. Ini gawat. Karena mereka sehati. Karena mereka punya hati yang terhubung dengan Tuhan. Karena mereka punya komunitas yang baik. Komunitas yang bukan cerita tentang orang lain. Tapi komunitas yang cerita firman Tuhan. Komunitas yang cerita kebenaran, bukan gosip. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Daniel kecil. Ayo kita bergandengan tangan. Kita mohon belas kasihan. Belas kasihan Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Hak sepenuhnya Tuhan. Waktu Tuhan melihat
Maria menangis karena Lazarus meninggal. Waktu Tuhan melihat seorang janda di Naim, waktu Tuhan melihat orang banyak, waktu Tuhan melihat saya dan saudara sedang berdoa, sedang bergumul masalah, belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Lazarus disembuhkan, bangkit. Firman Tuhan berkata di Lukas 7 ayat 1 sampai 11. Anak seorang janda di Naim bangkit sembuh. Firman Tuhan berkata, orang banyak dikasih makan oleh Tuhan. Belas kasihan itu miliknya Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, firman Tuhan berkata di ayat 18, mereka minta belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kedaulatan Tuhan. Turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ayat 19 berkata bahwa rahasia itu disingkap. Mimpinya adalah bahwa Raja Nebukadnezar taktanya adalah akan hancur. Karena ada patung besar disingkapkan kepada Daniel. Bapak Ibu, sekali lagi saya berkata bahwa kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita mau belajar tahu bagaimana dunia, kita baca kitab Wahyu. Itu persis kitab Wahyu menceritakan posisi dunia ini, keadaan dunia ini. Ada satu waktu bahwa dunia ini dikuasai oleh yang namanya Babel. Ada satu waktu dunia ini dikuasai oleh sistem dunia ini. Sistem yang tidak berkenan dengan Tuhan, di luar Tuhan. Tapi karena kesombongannya, Alkitab mengkata di dalam waktu 18, runtuhnya Babel. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, belajar dari 4 orang ini. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Sekalipun hidup di Babel, tidak menjadi Babel. Sekalipun kita hidup di dunia ini, kita tidak menjadi dunia. Kita punya ketetapan hati. Kita punya identitas yang kuat. Kita punya komunitas yang membuat kita anak-anak kerajaan Allah. Sekali kerajaan, tetap kerajaan Allah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati.